Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Dioseta. Kisah yang berjudul Kodam Pemburu Kepala. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara langkah kaki manusia berkejaran di tengah gelapnya hutan. Nyala api dari beberapa batang obor menerangi sela-sela pepohonan memanduk sekumpulan orang yang tergesa-gesa mengejar seseorang. "Ke arah sana!" teriak salah satu warga desa yang menemukan jejak manusia yang tertinggal di sana. Teriakan itu seolah memberi aba-aba seseorang yang bersembunyi di balik pohon sambil terengah-engah itu untuk berlari. Ia pun tidak yakin apakah ia bisa melewati malam ini hidup-hidup atau mati mengenaskan di hutan yang tidak pernah ia masuki selama ini. Walau bisa terus berlari, gelapnya malam membuatnya berkali-kali terjatuh. Tubuhnya penuh luka dan duri yang menancap di tubuhnya hingga sekumpulan orang itu bisa dengan mudah mengejarnya. "Mati kowe setan alas!" teriak salah seorang warga sembari melemparkan sebuah batu dengan kesal yang mendarat tepat di wajah orang itu. Beberapa pukulan mendarat di tubuhnya, tapi ia memilih terluka oleh semak berduri dan kembali meloloskan diri dari orang-orang itu lagi. "Ojo mlayu, kowe mesti tanggung jawab karo sing mbok lakokne," teriak seorang yang paling berumur di antara orang-orang itu, Mbah Gondro namanya. Ialah yang memimpin warga untuk menghabisi pria itu. "Mbah, sukir ke arah tempat itu, Mbah," bisik anak buah Mbah Gondro dengan berhati-hati. Mbah Gondro cukup cemas. Ia pun memerintahkan mereka untuk mengejar dengan lebih cepat. "Jangan sampai ia mencapai tempat itu, kejar!" perintah Mbah Gondro. Anak buah Mbah Gondro segera mendahului mereka dan mengejarnya. Tapi di belakang, warga desa bingung dengan apa yang mereka sebut dengan tempat itu. "Tahan, biar saya dan anak buah saya yang mengejar Sukir. Di dalam sana terlalu berbahaya," perintah Mbah Gondro. Warga yang menganggap Mbah Gondro sebagai orang yang bisa dipercaya pun menurut dan menunggu di tempat yang dibatasi dengan semak berduri itu. Tapi terlambat, Sukir sudah lebih dulu sampai. Ia sampai di sebuah tempat yang benar-benar tidak ia sangka bisa berada di kedalaman hutan. Ada sebuah gubuk di sana, gubuk yang dikelilingi pagar sederhana dengan beberapa bekas obor tertancap di sekitarnya. Sukir tidak bisa menggambarkan bau di tempat itu. Ada bau busuk, bau kemenyan, dan bau wangian kembang yang sangat menusuk hidungnya. Saat menatapnya ia baru sadar ada sesuatu yang tergantung di sekeliling gubuk itu. Kepala manusia. Ia menahan mual saat mengetahui di ranting setiap pohon dibangun itu tergantung kepala tanpa tubuh. Beberapa dari kepala itu bahkan masih meneteskan darah. Rasa penasarannya berhasil membuat Sukir memutuskan untuk memasuki gubuk itu. Pintu itu terkunci, tapi dengan sedikit tenaga, pintu yang dibuat dengan ala kadarnya itu terbuka. Bau kemenyan semakin menyengat dan Sukir menemukan sekotak korek api di meja di dekatnya. Sukir pun menggoreskan korek itu dan menyalakan api yang menyala sesaat. Walau hanya menyala sebentar, api itu memperlihatkan kepada Sukir kenyataan yang mengerikan untuknya di tempat itu. "Wening!" Sukir tercekat saat melihat kepala istrinya tergantung pada sebuah tiang kayu yang dibuat dengan rapi. Di bawahnya tubuh istrinya terbaring dengan sebuah keris yang menancap di tubuh itu. Setetes demi setetes darah dari kepala Wening jatuh membasahi keris yang tertancap. Sukir jelas mengerti, ini adalah sebuah ritual. Ada sesajen berupa kembang dan berbagai benda yang ia mengerti. Tapi setelah ia melihat hal ini, rasa takutnya berubah menjadi amarah. "Makhluk-makhluk biadab!" Sukir pun menendang sesajen itu dan menurunkan kepala istrinya. Tunggu kemenyan, rendaman bunga pun berserakan di tanah. Ia menangis memeluk kepala istrinya yang masih belum bisa menutup matanya. Dari jauh Sukir mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke tempat itu. Spontan ia pun mencabut keris itu dari tubuh istrinya dan keluar dengan membawa amarahnya.
Wes siap mati kue Sukir. Bagondro tidak segan-segan menghunuskan parangnya kepada Sukir yang menatap tajam pada Bagondro. Sopo dalang iki kabeh? Sopo sing mateni wening? Bagondro melihat Sukir menenteng kepala istrinya, terlebih satu tangan menggenggam keris yang sudah berlumuran darah. Keris itu bukan milikmu. Sukir menatap keris itu. Ucapan Bagondro seolah memastikan bahwa Bagondro mengetahui semua ini. Kalian pembunuh wening. Tidak, kamulah yang membunuh Sutoyo. Kamu harus mati. Ucap Bagondro sambil tersenyum. Sukir semakin geram. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Kini Sukir sadar, rupanya dia dijebak oleh Bagondro dan anak buahnya. Ia dituduh sebagai pembunuh Sutoyo, anak dari kepala desa. Tidak mungkin ada yang mempercayai perkataannya. Saat ini ia hanya bisa bertarung sampai mati dengan orang-orang yang ada di hadapannya saat ini. Aku mungkin akan menyusul wening, tapi setidaknya ku bawa kau mati bersamaku, teriak Sukir. Dengan keris berdarah yang ada di genggamannya, ia menahan serangan dari anak buah Bagondro. Ia mengamuk kesetanan. Beberapa anak buah Bagondro terluka oleh serangan itu, tapi mereka tidak bodoh. Mereka hanya mempermainkan Sukir sampai ia benar-benar kelelahan. Kau pikir satu sampah busuk bisa melawan kami semua? Ledek Bagondro. Kini berbalik, seluruh anak buah Bagondro mengeroyok Sukir. Sabetan demi sabetan menggores tubuh Sukir. Mereka benar-benar mempermainkan Sukir dan membuat Sukir tersiksa. Sampai akhirnya Bagondro mendekat dan sebuah tusukan menembus lambung Sukir. Hanya kurang satu. Hanya kurang kepalamu seorang dan penghuni keris itu akan patuh padaku. Ucap Bagondro senang mengetahui tumbal terakhirnya sudah berada di genggamannya. Darah mengalir dari mulut Sukir. Ia menggunakan sisa nyawanya untuk menyumpahi Bagondro. Akan kubunuh kalian tanpa sisa. Akan kubunuh kalian yang membunuhku dan wening. Tapi Bagondro tidak peduli. Ia menendang tubuh Sukir hingga terkapar di tanah. Kesadarannya mulai menghilang. Hanya suara tawa anak buah Bagondro yang terdengar di akhir hayatnya. Anak buah Bagondro mencoba mengambil keris itu dari tangan Sukir, tapi tidak bisa. Dalam keadaan itu Sukir masih menggenggamnya dengan erat. Apa kamu benar tega membunuh orang-orang itu? Suara menggeram tanpa wujud terdengar di bawah alam sadar Sukir. Bakal tapateni kabeh. Tapateni kabeh menungso ning alas iki. Aku dendam. Balas Sukir menjawab suara di bawah alam sadar itu. Satu kepala setiap purnama dan akan kuberikan kekuatan untuk membalaskan dendammu. Balas suara itu lagi. Tak lakoni, jawab Sukir dengan sangat tegas. Tancep pakai keris kui ning jantungmu. Kui pertondo sumpahmu. Sukir tidak berpikir panjang atas apa yang akan ia lakukan. Sebuah perjanjian tanpa wujud terjadi antara Sukir dan suara itu. Sekuat tenaga Sukir mengangkat keris di tangannya dan menancapkan keris itu di jantungnya. Sontak suara gong menderu, menggema di hutan itu. Suara itu seolah menyambut datangnya sosok ke tengah-tengah mereka. Suara ini. Bagondro terlihat panik. Dari keris itu muncul asap hitam yang membentuk sosok manusia, namun tubuhnya hanya setengah manusia normal. Tubuhnya cacat dengan sebelah tangan yang mengecil dan seluruh tubuhnya penuh dengan bisul. Sebagian tubuhnya hanya ditutupi rambutnya yang panjang. Anak buah Bagondro terlihat takut, tapi tidak dengan Bagondro. Ia takjub dan tersungkur melihat sosok itu. Eyang Patikolo, setunggal meleh perjanjian saged dilaksanakan, ucap Bagondro. Ucapan sopan Bagondro dibalas dengan tawa mengerikan oleh sosok yang dipanggil dengan nama Eyang Patikolo itu. Kowe telat. Perjanjianku wis karo menungso iki. Saiki nyawa kowe kabeh ana ning tangane dhek. Mendengar ucapan itu Bagondro panik. Ia tidak terima dengan apa yang terjadi. Mbah, saya yang mempersembahkan semua kepala ini. Tidak mungkin dia. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Eyang Patikolo berbalik mengacuhkan Bagondro. Manusia ini gila. Dia akan memberi banyak kepala untukku. Balasnya yang segera menghilang bersama keris yang menancap di tubuh Sukir. Tubuh Eyang Patikolo dan keris itu berubah menjadi asap hitam yang merasuk ke tubuh Sukir. Perlahan luka di tubuh Sukir pulih. Ia pun mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Lari, jauhi Sukir, perintah Bagondro. Kenapa lari, Mbah? Kita lawan saja rame-rame.
tolak salah satu anak buah Mbah Gundro. "Goblok, Eyang Patikolo bukan kodam sembarangan. Pati yang membawanya bisa membantai satu kerajaan seorang diri pada zamannya," ucap Mbah Gundro yang segera meninggalkan anak buahnya. "Tolong, tolong, ah!" Terdengar suara teriakan anak buah Mbah Gundro yang terhenti. Saat menoleh ke belakang, terlihat Sukir tengah memisahkan kepala orang itu dari tubuhnya dengan tangan kosong. "Si Cio Eyang," ucap Sukir yang matanya tengah menghitam. Kini ia mengincar satu persatu anak buah Mbah Gundro. Mereka mencoba melawan tapi tidak satupun dari mereka yang bisa melukai Sukir. Pemandangan mengerikan terjadi di depan gubuk itu. Satu persatu kepala anak buah Mbah Gundro terpisah dari kepalanya. Darah bermunceratan memandikan Sukir yang kesetanan. Tapi entah mengapa kepala-kepala yang tergantung di atas pohon terlihat seolah tersenyum menikmati kejadian itu. Mbah Gundro pun tidak luput dari kejadian itu. Ia mencoba menghindari Sukir, tapi Sukir dengan cepat menangkapnya. "Bagaimana cara kau membunuh Wening?" tanya Sukir mengangkat leher Mbah Gundro dari belakang. Ampun Sukir, ampun." Mbah Gundro memohon belas kasihan dari Sukir, namun tidak ada pertanda Sukir akan mengabulkannya. "Kau menusuk tubuhnya," ucap Sukir sambil menusukkan tangan ke dalam tubuh Mbah Gundro. Darah merah pun keluar dari tubuh dan mulut Mbah Gundro. "Ampun, aku tidak mau mati. Biar aku melayanimu, Sukir." Sukir yang hanya ingin memuaskan dendamnya pun tidak menanggapinya dan menarik lengan Mbah Gundro hingga terpisah dari tubuhnya. "Ampun, cukup!" teriakan Mbah Gundro saat itu seolah tembang yang merdu bagi Sukir. Ia menikmati saat-saat ia menyiksa Mbah Gundro dan akhirnya mengakhirinya dengan memisahkan kepala Mbah Gundro dari tubuhnya. "Yang kubutuhkan darimu hanya kepalamu," balas Sukir. Sukir menenteng kepala Mbah Gundro dan mengatur nafasnya kembali. Ia menatap purnama malam itu dengan puas dengan dendamnya yang terbalaskan. Tidak lama setelah itu muncul warga desa yang mencapai tempat itu. Mereka tidak bisa menunggu lama lagi di antara semak duri itu. "Sukir, kowe wis edan," teriak warga desa. Sukir tidak peduli lagi dengan perkataan warga desa itu. "Akan kamu apakan orang-orang itu?" Suara Eyang Patikolo terdengar lagi di kepala Sukir. Sukir pun teringat bagaimana warga desa menarik ia dari rumahnya dan menghajarnya. Mereka menuduhnya membunuh Sutoyo dan membuatnya kabur hingga semua hal ini terjadi. "Tak pateni." Sekali lagi kejadian mengerikan terjadi di bawah bulan purnama. Nyawa warga desa yang masuk ke dalam hutan lenyap begitu saja dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Sukir tertawa puas mengetahui rasa sakitnya terbalaskan. Setelah tertawa puas, ia pun terbaring dan melampiaskan rasa lelahnya di rumput hutan itu. "Puas, aku puas. Ingat janjimu, aku akan kembali lagi saat menjelang purnama berikutnya." Suara Eyang Patikolo mulai menghilang dari alam sadar Sukir. Setelahnya matanya kembali memutih. Ia tidak merasakan keadaan sosok lain lagi dalam kesadarannya, tapi ia merasa ada perbedaan dalam dirinya. Tidak ada rasa takut, nafsu yang menggebu-gebu, dan perasaan nyaman seolah tidak ada satupun manusia yang bisa menyakiti dirinya. Purnama adalah keindahan yang diberikan Yang Maha Pencipta untuk semua makhluk penanti malam. Terkadang kita melewatkannya dalam lelapnya tidur. Walau begitu, ia tetap setia membinarkan sinarnya agar kita selalu tersadar bahwa menatapnya atau tidak, ia selalu ada di sana. "Mikir apa Thomas?" tanya ibu penjaga warung yang mengantarkan secangkir kopi hitam memecah lamunanku. "Wah, abot bu, aku mikir ke nasib negoro," balasku sambil berpura-pura memasang muka penat. Ibu itu hanya tersenyum sembari memajukan bibirnya meledek bercandaanku. "Ya monggo, aku tak mikir ke nasib warungku wae," balasnya sembari berbalik meninggalkanku membersihkan meja di belakangku. "Ah, matur suwun bu." Aku pun menikmati segelas kopi hitam di bawah gemerlapnya sinar purnama. Aku menikmati suasana yang jarang sekali bisa kurasakan selama ini. Apa? Suasana pedesaan, pegunungan? Kalian salah. Saat ini kopi hitamku ditemani suara teriakan orang-orang yang mengamuk dan pemandangan orang-orang yang saling baku hantam di sekitar kantor kecamatan. "Masnya nggak takut kena pukul?" tanya ibu warung. "Lah, ibunya nggak takut warungnya kena rusuh?"
Ibu itu kali ini ikut duduk menemaniku memandang puluhan orang yang saling tawuran memamerkan ilmu bela diri dari perguruannya masing-masing. Rezeki ada yang ngatur, Mas. Bisa jadi habis tawuran mereka lapar terus mampir ke warung saya. Balas ibu itu dengan santai. Mantep, Bu. Nyali ibu tak acungi jempol. Ibu itu menatapku dan melihatku dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah mencoba menilaiku. Lah, masnya sendiri siapa? Kok segitu kurang kerjaannya merhatiin orang tawuran? Ibu itu bertanya lagi. Saya Cahyo, Bu. Mau pergi juga nggak bisa. Lah, si Mbak lagi kumat. Balasku sembari menolehkan wajah ke motor Vespa tua yang terparkir di pinggir warung ibu itu. Walah, ya sudah santai dulu, Mas. Motornya masukin dalam rumah saya saja. Bahaya, bisa jadi pelampiasan mereka kalau semakin parah. Motornya aja, Bu, orangnya enggak. Orangnya sekalian, tapi lewat pintu kecil itu tuh. Aku menoleh ke arah pintu itu dan melihat bangunan kecil di sana. Lah, kandang ayam, Bu. Nah, itu tahu. Aku pun menggaruk kepalaku sembari menerima kebaikan ibu warung untuk menitipkan motorku. Saat aku keluar, tiba-tiba beberapa orang yang merasa dirinya sebagai pendekar lewat dan menyadari keberadaanku. Sopo kowe? Orang itu bertanya dengan sombong. Saya cuma numpang lewat, Mas, gak ikut-ikutan. Aku berusaha menghindari perseteruan di antara kami. Bong, dari perguruan mana kamu? Salah satu teman orang itu ikut memojokkanku. Bener, Mas, saya gak ikut-ikutan. Sayangnya mereka masih terbawa adrenalin tawuran yang terjadi. Ia pun menarik tubuhku dan mengayunkan lengannya untuk memukul wajahku. Aku tidak tinggal diam dan menepi serangannya, namun serangan lain sudah menantiku. Dengan sigap aku menepis dan menghindari semua serangannya. Sudah kuduga, kamu pasti salah satu dari perguruan Giri Ulo. Akhirnya serangan demi serangan mencoba menghantam tubuhku. Beberapa pukulan sempat mendarat, namun aku masih dapat menahannya. Sayangnya mereka terus-terus mengajak teman-temannya untuk menyerangku. Tidak hanya satu kelompok, tapi beberapa kelompok lain juga ikut menyerangku. Aku pun mulai kerepotan dan mencoba memikirkan cara untuk lepas dari keadaan ini. Panggil ketua kalian, panggil yang terkuat di hadapan kalian dan hadapi aku kalau berani. Aku mencoba mencari peluang terbaik. Dengan menghadapi ketua mereka, mungkin aku bisa terlolos dari keroyokan mereka. Tidak usah sombong. Sebuah batu besar kupukul hingga terpecah. Hal itu membuat mereka yang awalnya tidak mengindahkan perkataanku akhirnya mulai memperhitungkanku. Panggil mereka. Mereka gentar. Namun tiba-tiba sebuah jurus pukulan hampir mendarat di tubuhku. Beruntung aku tersadar dan bisa menghindarinya. Jadi kau pelakunya, ucap orang yang menyerangku itu. Serangannya berbeda dengan orang-orang tadi. Orang ini memiliki ilmu bela diri yang sudah matang. Mungkin dialah ketua salah satu perguruan ini. Pelaku? Pelaku apa? Tanyaku bingung. Tidak lama kemudian muncul orang-orang dengan ilmu bela diri yang lebih tinggi mulai menyerangku. Pertarungan ini lebih dari sekedar tawuran tadi. Setiap dari mereka mempunyai ciri khas bertarungnya. Ada yang bergaya macan, ada yang mirip ilmu-ilmu dari daerah tertentu, dan ada juga yang mirip dengan yang diajarkan Pak Le kepada aku. Ah, ini apa-apaan? Pelaku apa? Kenapa aku jadi terlibat? Aku tidak menyangka akan terlibat dalam pertarungan ini. Mau tidak mau aku harus bertarung melawan mereka. Tidak mau mati mengenaskan, aku pun memasang kuda-kuda dengan mantap dan bersiap menghadapi mereka. Dan dalam sekejap tiba-tiba aku sudah terkapar dengan babak belur. Sudah, saya nyerah. Balasku sembari memohon ampun kepada mereka. Seseorang masih mencoba mengajarku, namun seorang lain mencoba menahannya. Sudah, dia sudah nyerah. Mereka pun berkumpul di hadapanku seolah menganggapku seorang penjahat. Masih tidak mau mengaku, ucap salah satu seorang dari mereka. Mas, mengaku apa? Jelasin dulu. Aku masih bersikuku untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang bersiap mengajarku lagi, tapi ternyata masih ada yang berpikiran sehat di antara mereka. Ia meminta temannya membawakan sebuah benda yang tidak lama setelahnya berada di hadapanku. Ini perbuatan kamu kan? Sebuah benda terbungkus kain hitam ditunjukkan di hadapanku. Ia membukanya dan menunjukkan sebuah kepala dengan kondisi yang mengenaskan. Ini... Aku mulai mengerti betapa seriusnya permasalahan ini. Bukan, aku sama sekali tidak mengerti apapun tentang hal ini. Kali ini aku tidak tinggal diam. Aku mengeluarkan sesuatu dari saku celanaku, sesuatu yang seharusnya bisa menahan mereka berbuat lebih jauh.
Kwitansi pembayaran. Kamu mencoba mengerjai kami. Bukan, ini alibi saya. Aku menjelaskan bahwa aku memang kebetulan lewat setelah mengirimkan stok bahan kulit mentah ke Magetan dan mengambil dagangan bule. Aku menunjukkan kwitansi dan beberapa tanda terima barang kepada mereka. Ada tanggal dan stempel pengusaha lokal sana yang menyertakan bahwa aku tidak terlibat. Lah, terus kenapa mereka mukulin kamu? Ya nggak tahu. Kini aku yang ngotot pada mereka. Enak saja, sudah membuatku babak belur seperti ini mau pura-pura tidak bersalah. Kalau bukan orang ini, berarti benar, ini ulah kalian. Teriak seseorang yang mengenakan ikat kain berwarna hijau di pinggangnya. Benda itu seperti merupakan tanda perguruan yang ia ikuti. Ia menuduh seseorang yang mengenakan celana panjang hitam dengan kaos logo perguruan bela diri bergambar ular. Sudah, jangan berantem lagi. Kan tinggal tanya saja, apa mereka yang melakukannya? Aku mencoba menahan orang itu. Beruntung seseorang yang ia tuduh pun menahannya dan menyuruhnya menunggu. Ia meminta temannya membawa sebuah bungkusan kain hitam serupa dengan yang dibawa orang tadi. Dan aku menduga hal yang tepat. Isinya sama, sebuah kepala. Tidak mungkin. Kedua perguruan itu mulai merasa ada yang aneh. Rupanya pertarungan ini dimulai saat ada sebuah kepala anggota perguruan dikirimkan ke mereka. Hal itu jelas membuat mereka marah dan ingin membalas dendam. Hal yang serupa juga terjadi di perguruan lawannya. Ada sosok yang mencoba mengadu domba mereka dengan cara yang keji. Sarto, ada yang ingin mencari masalah dengan kita, ucap pimpinan Padepokan Giri Ulo yang menerobos orang-orang yang menghajarku tadi. Sasongko, aku tidak heran bila kau yang melakukan, tapi sepertinya kali ini ada yang menginginkan kita bertarung. Balas Sarto, orang yang pertama kali menunjukkan kepala anggotanya itu kepadaku. Mas yang ganteng, kan sudah tahu kalau bukan dari kalian yang melakukan. Mendingan anggota-anggotanya di stop dulu berantemnya. Kita ngobrol di warung kopi aja. Kasihan itu, udah ada yang mukanya jadi lemper. Balasku berusaha berbicara sesopan mungkin. Beruntung mereka mau mendengarkanku. Saat itu juga pertarungan antara kedua padepokan itu terhenti. Mereka pun membubarkan diri bersama padepokan-padepokan lain yang membantu kubu masing-masing. Lah, masnya katanya cuma kebetulan lewat, kok ikut babak belur? Tanya ibu warung yang mendapatiku kembali ke warungnya. Apes bu, sudah gak usah dibahas, balasku singkat. Ibu warung itu pun menggeleng setengah menertawakanku. Sasongko, pimpinan padepokan Giri Ulo Ranting Timur. Sarto, pimpinan padepokan Rogobumi. Dua orang itu kini berada di warung menjajah meja santaiku dengan ditemani masing-masing seorang anak buahnya. Aku tidak ikut campur banyak dalam perbincangan mereka, namun satu yang ku tahu, kini mereka saling mengakui bahwa ada sosok yang ingin membuat mereka bertarung sampai mati. Pertarungan antara perguruan ini sepertinya benar-benar terskenario dengan rapi. Padepokan Giri Ulo akan menyelidiki masalah ini. Kalau ada informasi tentang pelakunya, kau bisa menghubungiku, ucap Sasongko. Jangan sembunyikan apapun, kami pun melakukan hal yang sama. Kita kesampingkan dulu masalah perguruan sampai bangsat ini tertangkap, balas Sarto. Sebuah kesepakatan sudah dibuat. Kini untuk sementara pertarungan antar kedua perguruan ini tidak akan terjadi lagi. Mereka pun juga akan menginformasikan ke perguruan lain agar tidak ada lagi yang terjebak. Mas Cahyo, Padepokan Rogobumi hanya beberapa kilo dari tempat ini. Sebaiknya Mas Cahyo istirahat dulu di sana, sembari kita bantu mengobati lukanya, tawar Mas Sarto. Aku menoleh ke arah jam di warung dan melihat jarum pendek sudah menunjukkan ke arah jam 10 malam. Mungkin tidak ada salahnya aku mengikuti tawaran Mas Sarto. Boleh mas, saya numpang tidur sebentar, besok pagi saya langsung pulang. Mas Sarto pun keluar dan mengambil motornya untuk mengantarku ke padepokan. Aku pun menemui ibu warung menitipkan si Mbah dan membayar pesananku. 40.000 mas. Lah 40.000? Kan cuma kopi hitam sama gorengan 2. Ibu warung memoncongkan wajahnya ke Mas Sarto dan Mas Sasongko yang sudah keluar. Lah itu kopi dan jajanan mereka kan belum dibayar. Aku memukul dahiku meratapi apesku lagi. Tidak mungkin juga aku menagih ke mereka. Rasa sakit dari pukulan mereka masih berdenyut di wajahku. Ngatmo itu salah satu anggota terlama kami. Dia hanya tinggal bersama adiknya di kota ini. Mas Sarto menceritakan tentang siapa orang yang kepalanya ia tunjukkan kepadaku tadi.
Sambil mengambilkan beberapa peralatan P3K, ia menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami akhir-akhir ini. Perguruan mereka memang mempelajari ilmu-ilmu alam. Namun entah mengapa akhir-akhir ini murid-murid baru kerap kali mengalami kesurupan ketika melakukan lelaku untuk belajar. Belum lagi beberapa dari murid mereka merasa diteror dengan mimpi yang sama. Mimpi tentang perguruan Giri Uloh yang berencana menyerang kami. Puncaknya adalah kemarin saat kepala Ngatmo dikirimkan dalam bungkusan kain hitam ke tempat ini. Mas Harto, di tengah-tengah perbincangan kami ada seorang anak laki-laki keluar dari salah satu kamar dan menghampiri kami. Mas Harto pun menjemput anak itu dan mengajaknya bergabung dalam perbincangan kami. Dia Danu, adik Ngatmo. Mas Harto memperkenalkan anak itu kepadaku. Seorang anak yang sepertinya masih berjuang di sekolah menengah pertama. Terlihat matanya masih sembab dengan alasan yang jelas aku tahu. Sementara Danu tinggal bersama saya di sini. Orang tuanya ingin menjemputnya, namun ia masih ingin menyelesaikan sekolahnya di sini dulu sebelum pindah. Aku mengangguk mengerti. Aku menoleh lagi ke arah Danu dan menepuk bahunya. Yang sabar ya. Danu mengangguk tegar. Baru sempat berbicara sebentar dengan mereka, tiba-tiba seluruh lampu di padepokan mati. Awalnya kami menganggap ini hanya hal yang biasa, tapi saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat, aku pun merasa ada yang janggal. Mas Harto, hati-hati. Aku mencoba memperingatkan Mas Harto. Biar saya periksa, saya titip Danu, ucap Mas Harto. Aku menyanggupinya sementara Mas Harto meninggalkan kami memeriksa ke arah suara langkah kaki itu berasal. Siapa itu? Tidak ada jawaban yang terdengar oleh Mas Harto. Ia pun memutuskan untuk keluar dan memeriksa meteran listrik yang mungkin saja turun. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada tanda-tanda listrik akan menyala. Aku pun menggenggam erat bahu Danu dan menjaganya baik-baik. Cahyo, bawa Danu pergi, tinggalkan tempat ini. Seketika suara teriakan Mas Harto terdengar dari arah luar. Aku yang penasaran segera berlari menghampiri arah suara itu dan mendapati Mas Harto tiba-tiba sudah babak belur. Aku ingin segera menolong Mas Harto, namun aku mengkhawatirkan keadaan Danu. Kekhawatiranku terjawab saat tiba-tiba makhluk yang membuat Mas Harto babak belur menyadari keberadaan Danu. Dengan cepat makhluk itu berlari ke arah kami mengincar Danu. Aku segera membawa Danu pergi berlari melewati pintu belakang. Makhluk itu berusaha mengejar kami, tapi setidaknya kami bisa mengambil jarak. Keadaan yang telah melewati tengah malam ini pun membuat kami tidak menemui warga sekitar. Aku sempat menengok sebentar. Makhluk itu adalah seseorang manusia dengan rambut dan janggut yang panjang. Dari wajah dan bentuk tubuhnya, seperti orang itu tidak terlalu tua. Seketika aku langsung waspada ketika melihatnya menyerang Mas Harto dengan membawa sebuah kepala. Kepala yang kulihat tadi, kepala salah satu anggota padepokan Giri Uloh. Sebisa mungkin aku berlari dan bersembunyi di antara rumah-rumah warga. Tapi makhluk itu selalu saja bisa menemukan kami. Mas, nggak kuat mas, nafasku habis, ucap Danu. Aku mengerti keadaan Danu. Pelarian ini terlalu berat untuknya, tidak ada pilihan. Sepertinya aku harus mencoba menghadapi orang itu seorang diri. Danu, mundur dulu ya, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo. Danu mengikuti ucapanku, dan sekarang orang yang menghajar Mas Harto tengah berhadapan denganku dari jarak jauh. Belum sempat pertarungan dimulai, tiba-tiba terdengar suara motor dari arah belakang gang tempat kami berada. Mas Cahyo, Danu, naik! Terdengar suara Mas Harto dari belakang kami. Ia sedang menaiki motor walau dengan tubuhnya yang babak belur. Kita hadapi saja Mas Harto. Jangan goblok, kita pastikan Danu selamat dulu. Mendengar alasan itu, aku pun setuju dan segera menaiki motor Mas Harto. Sekilas orang itu mencoba menyerang kami, tapi tentu saja ia tidak bisa mengejar kecepatan sepeda motor Mas Harto. Mas Harto melaju sejauh mungkin menuju tempat yang aman. Kami berhenti di salah satu pom bensin yang masih buka. Besok kita akan berkumpul di belakang situs tua. Kita siapa? Bukan hanya perguruanku yang diserang, ada 3 perguruan lain. Sekarang kami tahu siapa yang membunuh Ngatmo. Awalnya aku tidak ingin ikut campur tangan terhadap urusan ini, tapi keberadaan sosok orang yang mengejar kami tadi benar-benar berbahaya bila dibiarkan lepas begitu saja. Tepat saat matahari terbit, kami menuju ke sebuah situs purbakala, tempat sisa-sisa reruntuhan bangunan zaman dulu.
Ada beberapa makam di sana, dan di belakang tempat itu terdapat tumbukan-tumbukan batu yang tersembunyi di antara pepohonan. Sekumpulan foto mengerikan diperlihatkan kepada kami. Kali ini Sasongko terlihat sangat geram. Aku melihat berbagai pusaka menempel di tubuhnya. Sepertinya ia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sudah 3 anggota padepokan Giri Ulo mati di tangan setan itu, ucap Sasongko. Tidak hanya Sasongko, Maman, ketua perguruan Macan Kelana juga menceritakan 2 anggotanya yang sudah kehilangan kepalanya. Ia sudah siap menghabisi siapapun pelakunya. Orang itu bisa memisahkan kepala manusia dalam hitungan detik. Ilmunya tidak main-main. Jangan gegabah, ucap Mas Harto. Bilang saja kalau kau takut. Bangsat kau, Mas Harto kesal. Tapi aku mencoba menahannya dan memintanya untuk tenang. Mas Harto sudah menghadapi makhluk itu sendiri, ucapku yang mengharapkan cerita Mas Harto tentang makhluk itu. Sasongko tidak menyangka mendengar ucapan itu dariku. Wajahnya seolah tidak percaya. Apa itu benar? Tanya Maman. Mas Harto mengangguk, namun sepertinya ia enggan menceritakan kegagalannya mengalahkan makhluk itu. Dia pengguna kodam, ucap Mas Harto. Kodam apa? Apa lebih kuat dari Eyang Singo Kelana? Tidak mungkin. Ia mampu mengalahkan kodam kami Ki Ulo Kencono. Mendengar pertanyaan mereka, aku cukup heran. Kodam adalah sesuatu yang sakral. Aku tidak menyangka mereka menyebut kodam keramat itu dengan mudah. Mas Harto menggeleng. Kalian sendiri sudah tahu kan? Tidak mungkin anggota kalian tidak menggunakan kodam perguruan saat melawannya. Sasongko dan Maman membuang mukanya. Kodam orang itu berada di tingkat yang berbeda. Pemakan nyawa, peminum darah. Penggunanya pun sudah tidak bisa dianggap manusia. Tapi kau masih bisa selamat kan? Sasongko masih tidak terima. Mas Harto mengeluarkan sebuah batu akik sebesar genggaman tangannya. Batu merah legam itu sudah retak dan hampir pecah. Tanpa bantuan Nyai Watu Kolo Geni, mungkin kepalaku sudah terpisah dari tubuhku. Terlebih aku selamat karena ia mengincar Danu. Sontak mereka menoleh ke arah Danu. Kenapa orang itu mengincar Danu, Mas? Mas Harto bercerita bahwa sahabatnya Ngatmo tidak kalah begitu saja. Ia sempat merapalkan ilmunya untuk menyerang makhluk itu. Bukan ilmu perguruan rogo bumi, tapi ilmu yang diturunkan leluhurnya. Ilmu itu membuatnya merasakan panas api setiap malam selama 100 hari. Mungkin ada sesuatu dari Danu yang bisa memulihkannya. Maman berpikir sejenak. Darah Danu yang bisa memulihkan kutukan itu adalah darah Danu. Ia mengincar itu. Ucapan Maman semakin memperjelas bahwa Danu benar-benar dalam bahaya. Apa dia hanya mengincar pendekar? Mas Harto menggeleng. Kita cuma mainan. Dia hanya mengharapkan ada perlawanan untuk menghiburnya dibanding hanya sekedar membunuh. Sayangnya perbincangan ini tidak berujung pada cara untuk mengatasi makhluk itu. Beberapa kali kami hanya terdiam memikirkan apa yang dapat kami lakukan. Beruntung Maman membawa termos dan mengajak kami menikmati kopi untuk mencairkan suasana. Bagaimana kalau kita minta tolong seseorang? Ucap Maman. Mas Harto menoleh ke arah Maman. Memang itu yang harus kita lakukan. Tapi memangnya ada perguruan yang lebih kuat dari kita? Entah, tapi aku pernah mendengar tentang keberadaan orang-orang yang mungkin bisa mengalahkan makhluk itu. Kau yakin mereka dari perguruan mana? Kita datangi mereka, tanya Sasongko. Menurut kabar yang beredar, mereka tidak berasal dari perguruan manapun, tapi mereka yang kenal memiliki sebutan untuk pendekar itu. Pendekar Jagat Segoro Demit. Sontak kopi yang baru saja kuseruput menyembur keluar dari mulutku. Kenapa Mas Cahyo? Tanya Danu. Enggak, ini masih panas. Alon-alon Mas, balas Danu. Maman hanya menoleh ke arahku sebentar dan melanjutkan ceritanya. Ada yang bilang orang itu sedang berada di kota ini. Seorang pendekar sakti pengguna kodam keramat, sosok kera raksasa dari alas wetan. Mas Ngatmo juga pernah cerita ada pendekar sakti yang pernah menjelajahi jagat Segoro Demit. Mereka sering membantu orang yang memiliki masalah dengan hal gaib, tambah Danu. Apa dia sekuat itu? Maman mengangguk. Danu menatap Mas Harto dengan semangat dan aku terus saja memalingkan wajahku. Lantas, bagaimana cara kita menemuinya?
Dia sudah beberapa hari di tempat ini dan selalu bersemedi di dekat danau. Kita bisa menemuinya bila datang ke sana setelah langit gelap." Mendengar perkataan Maman, aku terusik. Apa mungkin ada pendekar lain yang mendapat panggilan pendekar jagat Segoro Demit? Ucapan Maman saat ini adalah kemungkinan terbaik yang bisa mereka pikirkan. Aku benar-benar menahan pendapatku tentang masalah ini. Semoga saja pendekar yang dimaksud itu bukanlah orang yang jahat. Malam mereka akan menemui pendekar itu. Aku pun berpamitan sejenak untuk memperbaiki si Mbah yang sudah bermalam di warung. Kami janjian jam 8 malam untuk bertemu di dekat danau. Malam itu aku menunaikan kewajibanku pada Yang Maha Kuasa sebelum berpamitan pada ibu warung. Vespa tua yang seharian ku perbaiki kini memperdengarkan suara mesin yang merdu yang dengan mudah segera dihujat ibu warung. "Dang, cepat berangkat, jangan sampai pengunjung warungku kabur dengerin suara motormu." Matur nuwun nggih Bu, Ibu baik banget." Ibu itu tersenyum mendengar ucapanku. Walau kata-katanya kadang seenaknya, tapi aku tahu hatinya benar-benar baik. "Mas Cahyo, kita langsung ketemu di hutan utara danau. Pendekar itu sudah bersedia membantu kita," ucap Mas Sarto melalui telepon. Aku kaget mendengar ucapan Mas Sarto, namun sepertinya ia sudah dalam perjalanan menuju lokasi. "Mas, tolong berhati-hati sama pendekar itu. Kalau bisa tunggu saya datang." "Iya Mas, saya tunggu Mas Cahyo. Saya dan anggota perguruan akan masuk ke hutan. Harus ada yang menjaga Danu." "Baik Mas." Aku lega Mas Sarto mau menungguku. Aku pun segera mengegas si Mbah agar segera mencapai tempat yang diberitahukan Mas Sarto. Kurang 10 menit sebelum yang dijanjikan, aku pun tiba di mulut hutan. Ada sebuah pos yang dibuat sederhana di sana, menunjukkan jalan masuk ke dalam hutan. Disinilah tempat pertemuan kami, tapi tidak ada seorang pun di tempat ini. Aku mencoba menelpon Mas Sarto, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Entah mengapa aku merasakan firasat yang tidak enak. Ada jejak motor dan langkah kaki di arah masuk. Aku menebak mereka sudah masuk duluan tanpa menungguku. Saat itu juga aku menaiki motorku kembali dan menerobos ke jalur kecil menuju ke dalam hutan. Cahaya motorku menyorot pada seseorang anak yang berlari ke arah keluar hutan. Wajahnya begitu cemas dengan keringat yang terus mengucur di wajahnya. "Mas Cahyo, tolong Mas. Mas Sarto dan yang lainnya dalam bahaya." Itu adalah Danu. Ia diminta melarikan diri dari hutan oleh Mas Sarto. Ia bercerita bahwa semua pendekar terkapar melawan sosok yang mereka temui. "Pendekar? Orang yang mereka bilang pendekar jagat Segoro Demit itu bukan orang baik Mas. Ia mengajak Mas Sarto, Mas Sasongko dan yang lainnya ke dalam hutan dan menyerang mereka." Aku geram mendengar cerita Danu. "Naik Danu, kita selamatkan mereka." Danu menyeka air matanya dan menaiki motorku. Aku memintanya menunjukkan jalan ke arah tempat Mas Sarto berada. Dalam waktu singkat, aku pun melihat pemandangan yang tidak pernah kusangka. Seluruh ketua perguruan bela diri itu terkapar di tanah bersama anggota terkuatnya. Terlihat seseorang berdiri di antara mereka, memeriksa satu persatu tubuh mereka. "Cahyo, pergi. Kenapa kamu bawa Danu ke sini lagi?" Mas Sarto yang sudah babak belur mencoba menguatkan dirinya berdiri meraihku. Aku menepuk pundak Mas Sarto dan menyerahkan Danu kepadanya. "Tenang dulu Mas." "Itu Mas, dia pendekar jagat Segoro Demit, pria yang mengenakan topeng hitam." Aku mengenal sosok yang berdiri di antara pendekar yang terkapar. Seorang pria berambut seleher mengenakan topeng hitam yang sudah pecah. Ada sebuah wayang wanara yang tergantung di punggungnya. Ia terlihat sedang memeriksa tubuh setiap pendekar dan mengambil pusaka-pusaka yang ada di tubuhnya. "Jangan, itu pusaka perguruan," tahan Sasongko. Tidak menanggapi ucapannya, pendekar bertopeng hitam itu berbalik mematahkan tangan Sasongko. Suara teriakan Sasongko menggema memekakan telinga. "Setelah ini, leher kalian yang akan kupatahkan," ucap pria bertopeng itu. Kali ini aku tidak mungkin menunggu lagi. "Mas Sarto, jaga Danu," ucapku sembari menepuk pundak Mas Sarto. "Cahyo, jangan nekat." Mas Sarto menahan tanganku agar tidak mendekat ke pendekar itu. Aku menepuk tangannya dan melepaskan tangan Mas Sarto. Dengan segera aku mendekat untuk mencegah niat pria bertopeng itu menyakiti Sasongko lebih jauh. "Ternyata pelakunya kamu," ucapku menyapa sosok yang tidak asing itu. Mendengar suaraku, pria bertopeng itu pun menoleh.
Reaksinya seolah tidak menyangka bahwa akan bertemu denganku di sini. Cahyo, beruntung. Aku beruntung. Ia pun meninggalkan pendekar lainnya dan mengarah ke arahku. Kami berhadapan dan bersiap menyelesaikan ini semua. Aku tidak peduli, walau kita berasal dari desa yang sama, tapi saat kau menyakiti orang lain dengan ilmumu, aku tidak akan tinggal diam. Pria bertopeng itu mengibaskan wayangnya yang ia ambil dari punggungnya, dan terlihat bayangan sosok kera raksasa yang mengaum begitu keras. Bicara saja dengan Joko Rawu, dia sudah tidak sabar menghajarmu. Suara auman itu membuat Mas Sarto dan pendekar lain kembali gentar. Cahyo, lari! Itu kodam orang itu, bahkan kami semua tidak bisa melawannya. Aku tidak menggubris ucapan Mas Sarto dan memilih untuk membaca doa sebelum memanggil sahabatku. Wanasura! Sekali lagi suara auman terdengar di hutan itu. Kali ini suara itu berasal dari dalam tubuhku. Sang Panglima Kera alas Wanamarta, Wanasura. Mas Sarto pun terdiam melihat apa yang terjadi padaku. Kekuatan Wanasura memperkuat lenganku yang segera beradu tinju dengan pria bertopeng itu. Kami saling terpental dengan pukulan kuat kami yang saling beradu. Tapi kami tidak berhenti. Dengan sigap kami melompat kembali dan beradu ilmu dari satu pohon ke pohon lainnya. Itu Cahyo? Tanya Maman. Iya, tapi sebelumnya ia tidak sekuat ini. Aku sudah pernah mengalahkan Jago Rawu sebelumnya. Tidak mungkin aku bisa kalah dari pertarungan kali ini. Tapi pria bertopeng itu mempunyai siasat lain. Saat kami beradu tinju di udara, ia melesatkan pusaka pisau kuningan ke tanah di bawah kami dan memanggil sosok kodam berwujud ular besar yang siap melahapku di bawah. Aku tahu ada racun berbahaya yang dimiliki oleh ular itu bila aku tergigit olehnya. Sebuah ajian penguat raga kubacakan dan kugunakan kekuatan Wanasura untuk menjejakkan kaki di udara dan menghindari ular itu. Dengan posisi yang lebih tinggi, aku menghujamkan sebuah tendangan dan menghempaskan pria bertopeng itu ke tanah. Aku mendarat dan menghancurkan pusaka yang ia gunakan untuk memanggil kodam berwujud ular itu. Brengsek! Ia kembali berdiri dan menggunakan kekuatan Joko Rawu untuk menyerangku. Namun dengan mudah aku membalas serangannya dan membuatnya terpental. Sudah, hentikan! Namun pria bertopeng itu tidak menghiraukan ucapanku dan kembali menyerangku lagi. Persetan! Sekali lagi pukulannya ku kembalikan dengan pukulan yang membuatnya kembali terpental. Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Menyerahlah dan tinggalkan ilmu-ilmu hitammu. Perintahku sekali lagi. Sayangnya tidak ada niat dari pria bertopeng itu untuk mendengarkanku. Ia kali ini mengeluarkan benda berwujud kayu hitam dan menghancurkannya tepat di hadapanku. Dendam harus terbalaskan. Kita akan bertemu lagi. Kayu hitam itu berubah menjadi kabut hitam. Ia pun tertatih ke balik kabut itu dan perlahan menghilang. Aku ingin mengejarnya, tapi keadaan Mas Tarto dan yang lain masih membutuhkan pertolongan. Pria bertopeng itu pun pergi dengan membawa pusaka-pusaka yang mereka rebut dari Sasongko, Maman, dan pendekar lainnya. Mas Cahyo! Danu berteriak memanggilku. Aku pun segera menghampiri Mas Sarto dan memeriksa lukanya. Ada ajian penyembuh yang diajarkan Pak Le untuk menyembuhkan luka gaib. Aku membacakannya dan memulihkan luka yang disebabkan oleh Joko Rawu di tangan Mas Sarto. Mas, kamu ini sebenarnya siapa toh? Tanya Mas Sarto. Alah Mas, aku cuma orang desa yang kebetulan lewat Mas. Bohong, Mas Cahyo pasti pendekar jagat Segoro Demit yang diceritakan itu kan? Pendekar dengan kodam sosok kera raksasa. Aku mengelus kepala Danu yang matanya tidak berhenti berbinar sejak aku mengalahkan pria bertopeng itu. Julukan itu kan sebutan orang-orang saja. Lagian Wanasura itu bukan kodam. Dia sudah seperti saudara Mas Cahyo sendiri. Terus kenapa Mas Cahyo nggak ngelawan pas kita keroyok kemarin? Tanya Mas Sarto. Aku selesai mengobati Mas Sarto dan membantunya berdiri. Ilmu-ilmu yang aku pelajari untuk melindungi manusia, bukan sebaliknya. Kami pun membantu pendekar yang lain untuk meninggalkan hutan. Ada beberapa bantuan dari padepokan lain di luar hutan yang berdatangan membantu mereka. Aku tidak menghabiskan waktu lama di sana dan berpamitan untuk kembali ke dalam hutan. Malam ini purnama mencapai puncaknya. Wanasura merasakan hal yang mengerikan ada jauh di dalam hutan ini. Firasatku pun merasakan hal yang serupa.
Aku harus menyelesaikannya sebelum melewati tengah malam. Mas Cahyo, mau kemana lagi? Tanya Mas Harto. Pembunuh itu tinggal di hutan ini. Aku harus menyelesaikan ini semua atau hal yang mengerikan akan terjadi malam ini. Saya ikut. Jangan Mas Harto. Mas Harto harus menjaga Danu. Mas Harto mencoba mengerti. Ia perlahan mengeluarkan sebuah benda dari kantongnya. Mas, mungkin ini akan berguna. Ini pusaka batu yang menghubungkan Nyai Watu Kologeni dengan pendekar perguruan Rogobumi. Sebenarnya aku tidak ingin menerima benda itu, namun karena itu membuat Mas Harto lebih tenang, aku pun memutuskan untuk membawanya. Pasti akan aku kembalikan. Balasku yang segera pergi kembali dengan si Mbah. Masuk lagi ke kedalaman hutan. Aku hanya berjalan beberapa saat sampai akhirnya aku memarkirkan si Mbah di ujung jalan setapak dan berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Aku mengikuti intuisi Wanasura menuju arah yang benar-benar mengganggu insting kami. Kami melewati berbagai medan di hutan hingga akhirnya menembus semak berduri. Pencarian kami pun berhenti saat menemukan gubuk tua yang terlihat mengenaskan. Bentuknya seperti tidak dihuni oleh siapapun, tapi nyala api dari dalam gubuk itu seolah menandakan ada seseorang yang tinggal di sana. Aku melangkah dengan berhati-hati ke dalam gubuk misterius itu dan mencoba membuka pintu rapuhnya. Ternyata pintu itu dapat terbuka dengan mudah. Ada seseorang sudah menanti di sana. Seseorang yang duduk di sebuah kursi tua dengan timbunan tengkorak manusia yang berserakan di sekitarnya. Seorang pria berambut dan berjenggot panjang dengan tubuh yang tidak terurus. Bajunya sudah robek-robek seolah tidak pernah diganti. Sosoknya persis seperti yang menyerang ke padepokan Mas Harto. Siapa kamu? Pria itu membuka matanya. Tubuhnya begitu kurus, terlihat berbagai penyakit kulit menjangkit tubuhnya. Namun sepertinya ia tidak bisa mati dengan mudah. Saya Sukir, tolong bunuh saya, ucapnya tepat saat melihat kedatanganku. Angin berhembus kencang menggetarkan gubuk reot yang aku datangi. Berbeda dengan sisi hutan lain, gubuk ini terletak di tanah yang lapang dengan jarak cukup jauh dari pepohonan. Sukir, itu namanya. Seorang pria kurus yang ada di hadapanku saat ini. Jarang sekali aku melihat seorang manusia dengan keadaan mengenaskan seperti ini. Seorang manusia yang memilih mati, tapi dipaksa untuk terus hidup. Tubuhnya yang kurus kering menggambarkan keinginannya untuk mati dengan tidak memakan apapun. Dan berbagai penyakit yang menjangkitnya tidak mampu membuatnya mati. Dengan mudah aku mengetahui bahwa ia adalah inang dari sosok Kodam yang memanfaatkan tubuhnya. Apa dia seberbahaya itu? Tanyaku pada sosok yang mengaku bernama Sukir itu. Awalnya ia meminta 1 kepala setiap purnama, tapi jumlah itu selalu bertambah. Dan malam ini ia menggila, ia meminta 100 kepala. Sontak aku tercengang mendengar ucapan itu. 100 kepala, sosok itu benar-benar gila. Dengan tumbal sebanyak itu, entah sekuat apa makhluk yang berkuasa atas tubuh Sukir itu. Apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkannya? Sukir diam sejenak. Ia memejamkan matanya seolah berusaha mengingat sesuatu. Keris berdarah, perjanjian kami dimulai dengan itu. Di waktu yang singkat, Sukir menceritakan tentang apa yang terjadi padanya. Ia bercerita mengenai istrinya yang dihabisi seorang dukun untuk memanggil sosok Kodam ini. Sosok Kodam mengerikan, yang bahkan membuat penggunanya di zaman dulu mampu menghancurkan satu kerajaan. Sebelum istrinya, dukun itu juga sudah menghabisi hampir 100 nyawa manusia. Sukir merupakan korbannya yang ke-100. Ia akan dibunuh setelah dituduh membunuh anak kepala desa. Namun ternyata setan itu memiliki tipu daya lain. Alih-alih mengikuti dukun yang mencarikannya tumbal, setan itu memilih untuk mengikuti Sukir yang terbakar api dendam. Ia merasa iba mendapatkan lebih banyak tumbal dengan memanfaatkan rasa dendam Sukir. Dengan kekuatan dari Kodam itu, Sukir menghabisi dukun dan anak buahnya. Tidak luput dari rasa amarahnya, warga desa yang mengejarnya pun dihabisi. Perjanjian terjadi dengan syarat Sukir memberikan tumbal 1 kepala di setiap purnama. Tepat saat menjelang purnama, tubuh Sukir selalu diambil alih oleh Kodam yang mengikutinya. Ia mengincar seseorang yang membuatnya tertarik dan menghabisinya saat purnama tiba. Sayangnya jumlah itu terus bertambah. Sukir sebenarnya tidak peduli.
Kekuatan yang ia miliki membuatnya terhindar dari rasa takut dan membuatnya jauh dari bahaya. Sampai sesuatu yang tidak ia sangka terjadi. Ia meminta kepala anak saya. Aku menarik nafas merasakan apa yang dirasakan Sukir saat itu. Sukir menolak, tapi kodamnya meminta ganti 10 kepala manusia. Sukir harus membunuh sendiri orang-orang itu dan menyerahkannya dalam ritual pada malam purnama. Sukir sudah menyanggupinya. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapat 10 kepala itu dan meritualkannya sebagai tumbal. Tapi setan itu tidak menepati janjinya. Ia tetap membunuh anak Sukir dan menggantungnya di pohon halaman rumahnya. Saat Sukir tersadar dari pengaruh setan itu, ia mendapati kepala anaknya sudah berada di hadapannya, persis saat ia menatap kepala istrinya yang tergantung. Dari situ aku tahu, aku tidak berkutik pada sosok biadab ini. Setiap menjelang purnama, ia mengambil alih tubuh ini dan membunuh semua yang ia incar. Jadi, kau sengaja mengejar pendekar-pendekar itu, berharap ada yang bisa membunuhmu? Sukir mengangguk. Namun sepertinya ia tidak punya waktu banyak untuk menceritakannya. Dengarkan baik-baik, bisa saja ini adalah cara untuk mengalahkannya. Sukir bercerita bahwa makhluk itu pernah dikalahkan di zaman dulu oleh pendekar yang dikenal sakti. Ia dikurung di sebuah keris hitam dan tidak mampu bangkit selama beratus-ratus tahun. Tarik pusaka itu dari tubuhku dan kurung makhluk itu kembali di sana. Aku mencoba memahami perkataan Sukir. Ini terdengar sederhana, layaknya menangkap jin dan mengurungnya dalam botol. Tapi aku tahu, hal ini jauh lebih daripada itu. Malam sudah mencapai puncaknya. Sukir sudah kesulitan mempertahankan kesadarannya. Kalau kau mau lari, larilah sekarang. Aku menggeleng dan membentuk sebuah kuda-kuda. Aku siap. Semoga kau selamat anak muda. Setelah ini, aku bukanlah Sukir. Aku adalah Eyang Patikolo. Seketika mata Sukir menghitam, tubuhnya mengeras lebih dari sekedar tubuh lemah yang mengenaskan. Ia berdiri dengan tegap dan menatapku sambil menyeringai. Sukir bodoh, tidak ada gunanya berbicara dengan mayat. Ucap sosok itu. Siapa yang kau maksud mayat? Kau. Seketika sosok itu sudah berada di depan mata dengan tangan yang mencengkram kepalaku. Jelas tenaganya begitu kuat. Aku bertahan dengan menahan tangannya. Seandainya aku adalah manusia biasa, mungkin saat ini kepalaku sudah terpisah dari tubuhku. Suara auman Wanasura terdengar dengan penuh amarah. Ia menyadari sosok mengerikan yang ada di hadapanku. Ia meminjamkan seluruh tenaganya yang mengalir ke seluruh bagian tubuhku. Tidak usah banyak bicara. Sekuat tenaga aku menyalurkan tenaga Wanasura dengan sebuah pukulan yang membuatnya terpental. Tubuhnya menghantam tembok gubuk hingga bergetar. Tapi aku tahu, serangan itu tidak berdampak banyak padanya. Panglima Kera Alaswana Marta, bagaimana bisa kau patuh pada manusia rendahan? Ucap Eyang Patikolo. Aku kembali menghantamkan pukulan kepadanya, tapi kali ini ia menahannya dengan tenaganya yang tidak dapat diremehkan. Aku dan Wanasura memiliki keinginan yang sama, menghabisi makhluk sepertimu. Berbagai serangan kuhantamkan ke tubuh Eyang Patikolo. Ia mampu menahan dan melancarkan serangan balik padaku. Aku harus memikirkan cara agar bisa mengalahkannya dengan cepat. Aku mencoba membacakan ajian pemutih raga pada tubuh Sukir. Setidaknya itu bisa membuat keselarasan tubuh Sukir dan Eyang Patikolo terganggu. Bocah brengsek. Mengetahui niatku, Eyang Patikolo pun semakin serius. Wajahnya menghitam dan taringnya memanjang. Dengan mudah ia melesat ke arahku dan bersiap menerkamku. Aku bertahan dengan tanganku, namun taringnya menancap dalam hingga darahku mengucur deras. Aku sadar kuku-kukunya menajam. Ia sudah mengayunkan tangannya untuk menembus tubuhku. Tapi aku memilih menggunakan kekuatan Wanasura untuk membantingnya yang masih menggigitku dan membuka rahangnya dengan paksa. Tidak punya pilihan, aku harus menggunakan seluruh kemampuanku dengan membacakan ajian penguat raga untuk meningkatkan kekuatan Wanasura. Pertarungan sengit pun terjadi hingga seluruh bangunan ini pun hancur imbas dari pertarungan kami. Kini pertarungan kami berlangsung di tengah hutan tepat di bawah pancaran sinar purnama. Aku benar-benar tidak menyangka Eyang Patikolo benar-benar memiliki kemampuan sebesar ini. Ayo Wanasura, ada ayat-ayat suci yang kubacakan pada serangan kita ini.
Wanasura mengaum dengan keras. Sebuah pukulan kembali beradu. Kali ini Eyang Patikolo terpental. Ia segera berdiri untuk kembali melawan, namun tiba-tiba tubuhnya terhenti. "Sekarang, habisi setan ini. Tarik keris itu dari tubuhku." Terdengar suara sukir dari tubuh itu. Aku sedikit tersenyum. Sepertinya strategiku berhasil. Doa-doa dan ayat suci yang kubacakan bisa sedikit mengembalikan kesadaran Sukir. Akhirnya aku pun mendekat ke tubuh Sukir, meletakkan tanganku pada dadanya dan menarik pusaka keris hitam yang ada di tubuh Sukir. Benar, keris itu ada di sana. Secara gaib tanganku berhasil menggenggamnya, namun tiba-tiba ada cairan hangat terasa dari sisi perutku. "Kau pikir Sukir benar-benar bisa mengalahkanku?" ucap Eyang Patikolo. Aku terjebak. Kini tangan Eyang Patikolo sudah menembus bagian perutku. Kekuatan Wanasura melindungiku, tapi jelas luka ini membuatku lumpuh. Secepat mungkin aku menarik tubuhku mundur menjauh dan mencoba menghentikan pendarahan ini. Tapi serangan bertubi-tubi Eyang Patikolo menyusul mendarat di tubuhku. Wanasura menyalurkan tenaganya agar tubuhku bisa bertahan dari serangan itu. Tapi itu tidak cukup. Aku memuntahkan darah dari semua serangan yang mungkin akan menghabisiku. Apakah aku bisa meminta pertolongan dalam keadaan seperti ini? Kesalahanku adalah tidak mengabari Pak Le dan Danan saat menemui permasalahan ini. Entahlah, sekarang semua kuserahkan kepada Tuhan. Aku tahu nyawaku akan selalu ada dalam perlindungannya. Yang ku bisa saat ini hanya mempertahankan kesadaranku dan mengharapkan mukjizat terjadi. "Mas Cahyo!" Terdengar suara anak kecil memanggilku dari kejauhan hutan. Itu adalah suara Danu. Sontak mataku terbelalak khawatir dengan keberadaannya. "Danu, lari! Apa yang kau lakukan di sini?" Di belakang Danu ada beberapa orang menyusulnya. Mas Sarto, Maman, dan Sasongko yang sudah menggunakan penyangga lengan. "Kembali Danu, bahaya!" Mas Sarto juga berusaha menahan Danu, tapi Danu tidak peduli. "Enggak mas, Danu gak mau lari lagi." Aku tidak mengerti dengan apa yang Danu maksud, tapi ia mendekat sembari berteriak sekali lagi. "Danu bisa mengurung setan itu." "Mas Ngatmo menggunakan ajian untuk mengikat setan itu dengan darahnya. Setan itu bisa dikurung ke pusaka dengan perantara darah Mas Ngatmo. Dan karena Mas Ngatmo sudah gak ada, kini darahku yang bisa mengikatnya." Sontak penjelasan Danu itu membuat kami terfokus kepada dirinya. Jika itu benar, kini aku tidak heran mengapa Eyang Patikolo mengincar Danu. "Kalau begitu, kau harus mati lebih dulu bocah." Sontak Eyang Patikolo melesat ke arah Danu dan menangkap kepalanya. Tapi sebelum itu terjadi, aku berhasil menyusulnya dan berhasil menahan tangannya. "Pertarungan kita belum selesai." Mas Sarto segera menarik tubuh Danu, sementara aku melanjutkan pertarunganku. Walau begitu, yang sebenarnya terjadi adalah Eyang Patikolo yang menghajarku habis-habisan. "Eyang Singokelana, sekali ini saja, pinjamkan kekuatanmu." "Ki Ulo Kencono, setidaknya berikan kami waktu." Mama dan Sasongko mengeluarkan sebuah pusaka yang sepertinya baru saja ia ambil dari anggota perguruannya. Pusaka yang mampu menghubungkan mereka dengan kodam pelindung perguruannya. "Ini adalah pusaka terakhir kami," ucap Maman. Seketika terdengar suara mendesis di penjuru hutan. Tidak lama suara langkah kaki hewan buas mendekat dengan cepat dengan suara geraman yang kuat. Ada bayangan sosok singa hitam dan ular besar yang menabrak tubuh Sukir. Seketika terlihat sosok kakek hitam pendek berambut panjang dengan berbagai bisul di tubuhnya yang cacat. Tangannya membesar sebelah dengan rambut yang menutupi tubuhnya. "Ternyata wujudmu semenjijikan perbuatanmu." Makhluk itu menggeram kesal dan terlihat ada tanda merah menyala di dadanya. Aku menduga tanda yang mengutuknya itu hasil serangan ajian Mas Ngatmo. Eyang Patikolo pun kembali ke tubuh Sukir dengan cepat. Sementara kedua kodam perguruan itu merasuki Maman dan Sasongko. "Gunakan ini." Aku memberikan batu akik merah besar yang sudah retak pemberian Mas Sarto. "Pusaka perguruan Rokok Bumi, apa ini bisa?" tanya Mas Sarto. Aku tahu benda ini hanya pemanggil. Tidak ada sosok yang berdiam di benda ini. Walau retak, benda ini masih kuat untuk mengurung sosok kodam itu. Aku menjelaskan itu pada Mas Sarto dan ia dengan cepat menyetujuinya. "Dampingi Danu, biar kami bertiga menahan Eyang Patikolo." Walaupun dengan bantuan kodam keramatnya, Sasongko dan Maman masih tidak mampu mengimbangi kekuatan Eyang Patikolo.
Aku pun kembali memasuki pertarungan. Tapi dengan keadaanku yang sekarang, kami hanya bisa mengulur waktu sampai Danu bisa merapalkan ilmu yang sama dengan kakaknya. Aku mendengar beberapa mantra panjang yang dibacakan oleh Danu. Mas Harto menuntunnya dan mengarahkan gerakan yang pernah dilakukan sahabatnya Ngatmo. Ada kekuatan yang terpancar dari tubuh Danu. Mati. Sekali lagi tangan Eyang Patikolo hampir mencapai Danu. Namun kekuatan warna surah berhasil menghempaskannya lagi. Danu terlihat ketakutan, tapi ia masih terus berusaha menyelesaikan ritualnya hingga akhirnya Mas Harto mengeluarkan pisau kecil dan menyerahkannya kepada Danu. Hentikan bocah brengsek, kubunuh kau, teriak Eyang Patikolo ketakutan. Kali ini Danu tidak gentar. Mas Harto menggenggam bahunya dan menemaninya menggoreskan pisau itu ke tangannya. Darah pun menetes ke sebuah batu akik merah di hadapannya. Seketika darah itu ikut menyala merasuk ke dalam retakan batu itu. Saat itu juga gerakan Eyang Patikolo terhenti. Ia melotot dengan tubuhnya yang kaku. Tidak ada gerakan sedikit pun dari tubuhnya selain matanya yang terus mengutuk Danu. Kubunuh, pasti kubunuh kalian, teriak Eyang Patikolo. Tapi gertakan itu tidak membuat kami gentar. Sekali lagi aku membacakan ajian pemutih raga pada tubuh Sukir untuk mendorong terpisahnya tubuh Eyang Patikolo dari tubuh Sukir. Kabut hitam keluar dari tubuh Sukir dan melesat masuk ke dalam batu akik merah itu. Retakannya perlahan menutup dan warna merah menyala itu berubah menjadi hitam. Tersisa serat-serat merah pada batu yang kini merubah warnanya itu. Berhasil? Tanya Sasongko. Aku melihat keadaan sekitar dan tidak lagi merasakan ancaman di hutan ini. Tubuh Sukir yang sudah tidak mendapat kekuatan dari Eyang Patikolo pun segera kehilangan kemampuan untuk menahan hidupnya. Dia mati. Sepertinya begitu, jawabku yang segera membaringkan tubuh di tanah. Aku berusaha membacakan ajian penyembuh untuk menutup lukaku, tapi itu tidak akan cukup sampai aku mendapat perawatan yang lebih intens. Sekarang Eyang Patikolo sudah menumbalkan ratusan kepala lebih banyak. Butuh sebanyak itu juga untuk memanggilnya kembali, ucap Danu. Itu tidak akan terjadi. Aku akan mencari cara menghancurkan pusaka ini bersama dirinya, ucap Mas Harto sembari menatap batu yang dulunya merupakan pusaka perguruannya. Angin malam saat itu terasa begitu dingin. Puncak purnama malam ini tidak seindah kemarin saat aku menikmati segelas kopi hitam dari warung ibu yang menjengkelkan itu. Walau begitu, rasa menggigil dan nyeri yang kurasakan patut kusyukuri saat ini. Kuanggap itu adalah hadiah dari Tuhan karena artinya saat ini aku masih hidup. Beberapa anggota Mas Harto membantu menuntunku keluar dari hutan. Mereka sudah mempersiapkan beberapa kendaraan untuk membawaku ke klinik. Mas Harto, sebelum saya pergi, masih ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Ini menyangkut hidup dan mati. Aku menahan orang yang membantuku dan menatap kepada ketiga pendekar itu. Apa mas? Apa Eyang Patikolo belum sepenuhnya tersegel? Tanya Mas Harto. Aku menggeleng dan menunjuk ke satu arah di hutan. Mereka pun memperhatikan kemana tanganku mengarah. Simba masih ketinggalan di hutan. Tolong dievakuasi. Bahaya kalau dia kedinginan. Nanti susah diengkol. Balasku yang segera berbalik menuju mobil medis. Mas Harto dan yang lainnya pun hanya menoleh mengantarkanku dengan wajah kecut. Aku dirawat selama 1 malam untuk memulihkan luka-lukaku. Awalnya Pak Le dan Danan ingin menyusul ke sini, tapi saat mengetahui semua masalah sudah selesai, aku pun menahan niat mereka. Setelah memastikan keadaanku cukup pulih, aku pun meninggalkan klinik dan mendapati si Mbah sudah terparkir dengan rapi di parkiran motor. Sebelum kembali ke Klaten, aku mengegas si Mbah ke Padepokan Rogobumi untuk berpamitan terlebih dahulu. Setidaknya aku harus berterima kasih atas pertolongan mereka. Suara ayat-ayat suci terdengar dari arah dalam padepokan. Tempat yang sebelumnya terdengar suara teriakan pendekar yang berlatih kini terasa benar-benar berbeda. Rupanya mereka sedang melakukan pengajian untuk mendoakan Mas Ngatmo dan teman-temannya yang meninggal karena tragedi kemarin. Tidak hanya itu, Maman, Sasongko, dan beberapa anggotanya pun turut datang. Sepertinya mereka akan melakukan pengajian ini keliling ke setiap padepokan untuk menghargai pendekar-pendekar mereka yang gugur. Mas Harto, benar itu pendekar yang kemarin? Salah satu anggota menyadari kedatanganku dan melaporkannya ke Mas Harto. Mas ayo sini masuk, sebentar lagi kita selesai.
Mereka pun menyelesaikan pengajian mereka dan segera menghampiriku. Sudah ada beberapa gelas minuman panas dan kudapan yang disajikan di sana. "Sudah sehat Mas Cahyo?" tanya Mas Sasongko. "Sudah Mas, masih nyeri sedikit. Nanti sampai Klaten bisa diobati sama Pak Le." "Istirahat dulu juga nggak apa-apa Mas. Padepokan saya terbuka menyambut Mas Cahyo." Aku pun menolak mereka dengan halus dan beralasan harus segera kembali sebelum Pak Le dan Bule khawatir. "Benar, itu pendekar yang katanya bisa lolos dari jagat skor demit. Bukannya dia orang yang kita keroyok kemarin?" Terdengar suara bisik-bisik dari beberapa anggota padepokan Mas Harto. Aku hanya tersenyum kecil, sementara Mas Harto menyadari pergunjingan itu dan memanggil mereka mendekat. "Sini," panggilnya tegas. Iya Mas." Orang-orang itu mendekat ke arah kami. "Sudah minta maaf ke Mas Cahyo?" "Wah santai saja Mas, nggak saya ambil hati kok." Walau begitu mereka pun mendekat padaku dan meminta maaf. Tentu saja aku memaafkannya, walau masih cukup kesal dengan mereka. "Pelajaran buat kalian, walau punya ilmu yang tinggi, dia memilih dikeroyok daripada melukai sesama manusia. Ingat itu." "Siap Mas, nggak terjadi lagi." "Nggak mau menghukum mereka Mas Cahyo, biar kapok, nggak main asal pukul," tawar Mas Harto. Aku pun melambaikan tangan dan menolak tawarannya, tapi tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. "Oh, ini saja. Tolong ambilin jaket saya yang ada di motor. Ada catatan saya di kantong yang ketinggalan." Mas Harto pun memberi isyarat kepada mereka untuk melakukan perintahku. Beberapa saat mereka pun kembali ke dekat kami. "Mas Cahyo, motornya diparkir di mana ya?" Aku mulai tertawa. "Makanya nanya dulu, motor saya itu diparkir di warung yang kemarin. Sekalian bawain ke sini juga ya motornya," balasku dengan tawa yang tidak dapat lagi kusembunyikan. Mereka pun saling bertatapan menyadari jarak padepokan itu dan warung yang cukup lumayan. Namun jelas mereka tidak berani membantah dengan adanya Mas Harto. "Mas Cahyo, bisa saja punya ide ngerjain mereka," geleng Mas Harto. Aku pun mendekat pada Mas Harto dan berbisik. "Mas, mereka bawa duit kan? Tadi pagi aku sarapan di sana tapi lupa bawa uang. Makanya si Mbak ditahan." Saat itu juga Mas Harto, Sasongko dan Maman tertawa penasaran dengan nasib anggota Mas Harto itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.